Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Indosat Uridu dan Satria. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di People Fest Indosat Uridu 2021, Journey Towards the New Chapter. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ziki dan tentunya saya juga nggak kalah antusias untuk memandu webinar sharing session kita kali ini. Jangan lupa bahwa ada fitur live chat loh yang dapat dipakai untuk kita semua di sini saling sapa, saling komentar dan juga tentunya menyampaikan pertanyaan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Indosat Uridu dan Satria, boleh dong dicoba dulu untuk teman-teman yang sudah hadir agar bisa absen di kolom komentar. Sepertinya saya lihat udah cukup banyak ya yang menunggu untuk webinar kali ini dimulai. Baik, sahabat sekalian, topik diskusi kita pada hari ini akan membicarakan tentang well-being sharing, dealing with future uncertainty. Nah, selain topik webinar yang seru banget, kami ingin memberitahu kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita punya banyak hadiah untuk teman-teman semua. Nah, jika teman-teman join webinar ini hingga akhir nanti, akan mendapatkan 2 stem yang dapat teman-teman kumpulkan agar bisa, nah ini nih, mendapatkan tiket nonton F1 Uridu Qatar Grand Prix langsung di Qatar yang sana loh. Nah, dan juga selain itu tetap ada juga hadiah menarik bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik. Dan juga untuk sahabat yang dapat menjawab pertanyaan dari pembicara nanti. Jadi pesan aku nih, jangan malu-malu untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab di kolom chat selama webinar berlangsung. Baik, karena dijamin teman-teman sekalian sudah penasaran, mari kita secara resmi berkenalan dengan pembicara kita kali ini. Here it is, Bu Rati Ibrahim yang merupakan founder dan CEO of Personal Growth Counseling and Development. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama, mari kita sambut Ibu Rati Ibrahim. The stage is yours. Selamat pagi, apa kabar semuanya sahabat Indosat Uridu dan Satria, saya Rati Ibrahim. Saya adalah seorang psikolog klinis, saya adalah CEO dan founder Personal Growth, sebuah lembaga layanan psikologi terkemuka di negeri ini. Pagi ini kita akan bersama-sama ya mendengarkan sharing dari saya tentang well-being sharing, dealing with future uncertainty. Ya, dan saya mohon izin nih untuk bisa share screen. Selain adalah CEO dan founder Personal Growth, saya juga adalah salah satu pengurus pusat dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, sebuah profesi yang diakui oleh pemerintah. Ya, jadi terkait dengan kesehatan kejiwaan, kesehatan mental, ya, kita memang nanti akan banyak bekerja sama dengan para psikolog klinis. Oke, kita sekarang berada di sebuah fase, ya, fase yang kita kenal sebagai the VUCA world. Apa aja tuh ya? Kita hidup di masa yang serba berubah sangat cepat, sangat intens, dan sangat dinamis.
ya. Kita juga ada di sebuah masa yang penuh dengan tidak kepastian ya, karena pandemi ini juga, kata salah satu pasien saya, ini seperti di PHP terus-menerus, Bu. Ya, kita rasanya sudah berharap akan selesai, ternyata belum. Kapan kita bisa kembali seperti dulu? Ternyata ada banyak hal yang membuat kita menjadi juga diliputi oleh rasa kecemas ya, karena serba tidak pasti ya. Juga sangat kompleks, rumit ya, kacau, complexity dan ambiguity karena semuanya serba membingungkan. Nah, teman-teman semua, sahabat Indosat Uridu dan Satria, kita semua adalah bagian dari masyarakat Indonesia, ya. Dan kita sebagai orang Indonesia, kita punya tanggung jawab loh dan panggilan untuk selalu setia berkomitmen ya dalam membangun Indonesia kita supaya Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara ya, tanah air kita itu menjadi sangat unggul dan tangguh. Nah, untuk itu memang dibutuhkan ya sumber daya manusia yang sungguh-sungguh unggul. Terkait dengan adanya pandemi yang mengguncang kita di seluruh dunia, bukan hanya di sekitar kita saja ya. Kita memang dituntut untuk bisa adaptif terhadap perubahan. Tadi saya sudah menyebut pandemi. Pandemi memang mengubah kita semua, sahabat Indosat Uridu dan Satria. Nah, apa saja ya yang terjadi? Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, kita lihat kita sejak awal sekitar bulan Maret ya 2020 kita syok tentu ya dengan adanya pandemi ini. Dan kemudian kita selalu terus-menerus diingatkan untuk menerapkan protokol pencegahan COVID ya. Jadi kita selalu dibilang ayo ya, yang penting kamu cuci tangan ya, pakai masker, menjaga jarak dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sebetulnya di belakang COVID-19 karena terjadinya sebetulnya mulai akhir tahun 2019 ada banyak sekali yang juga berpengaruh ya, dan kalau kita lihat di sini ini gelombangnya ini menjadi makin besar. Nah, Personal Growth tahun lalu mengadakan survei ya, dan dari hasil surveinya, survei terkait ya dengan bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kita semua, dan survei ini dilakukan kepada responden kami, orang-orang muda yang ada di bukan hanya Indonesia, tapi cakupannya bahkan orang-orang Indonesia ya, anak-anak muda, orang-orang muda dan siapapun juga yang ada di belahan dunia manapun yang bisa terkoneksi dengan kami. Hasil dari survei kami, dampak dari pandemi ini bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, ya, kelompok mikro dan kelompok makro. Kelompok mikro tentu terkait dengan diri kita sendiri. Sangat banyak dari kita yang mengalami cemas, yang mengalami stres oleh kondisi yang VUCA tadi itu, ya, yang serba tidak menentu, serba membingungkan, ya, perubahannya juga sangat cepat. Baru berharap bahwa pandeminya akan bisa berakhir dengan segera, muncul lagi ya strike yang kedua gitu ya. Kita sekarang sedang deg-degan nanti strike yang ketiga bakal bagaimana ini gitu ya. Dan sebetulnya ya waktu awal-awal tahun 2020 kita sempat optimis ya bahwa ini akan berlangsung selama beberapa bulan. Ternyata sudah hampir 2 tahun dan ini belum berakhir. Jadi tidak sedikit pasien-pasien yang kemudian datang, termasuk mereka yang ikut mengisi survei kami, yang bilang jadi susah tidur. Ya, dan ada juga isu kesehatan fisik, baik yang terpapar pandemi COVID secara langsung maupun juga isu kesehatan fisik lantaran stres, nggak bisa tidur ya. Juga tidak sedikit yang kemudian mengalami putus asa serta depresi. Bagaimana dengan keluarga? Dari hasil survei kami, work from home, work from office, COVID itu sendiri itu juga memicu banyak sekali masalah di dalam keluarga. Cekcoknya jadi banyak ya. Tidak sedikit pasangan-pasangan kemudian yang mengancam, bahkan kemudian juga bercerai di sini ya, ada konflik pengasuhan anak, rebutan gadget karena harus
bekerja, sekolah, di rumah ya, sementara gadget juga terbatas, rebutan wifi gitu ya. Nah, secara makro bagaimana? Ini berpengaruh loh terhadap pekerjaan kita. Tidak sedikit yang kemudian terkena PHK, pemotongan gaji, ya, yang harus bekerja di rumah, harus bekerja di kantor, ya, WFH, WFO, itu ternyata juga memberikan dampak tersendiri, ya, dan ini tidak sedikit yang kemudian mengeluh karena harus WFO, karena pengennya WFH. Sementara yang WFH, ya, udah suntuk ada di rumah terus, kepengen WFO. Dan saya melihat ada tren baru sebetulnya, terutama di kalangan orang-orang muda untuk mulai work from everywhere, ya. Dan secara sosial bagaimana? Kita menjadi terisolasi ya, ada keluarga dan teman yang meninggal dunia. Dan jika kemudian teman-teman ya, sahabat Indosat Uridu dan Satria mengamati sosial medianya, mungkin bisa melihat Facebook, Instagram itu menjadi seperti sarana obituari karena ada banyak sekali orang-orang yang terdekat ya, bahkan siapapun juga yang kemudian berpulang lebih dulu. Bukan hanya karena COVID-nya sendiri, tetapi juga oleh karena macam-macam hal yang lain. Ya, dan tidak sedikit yang stres karena nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan. Nah, sementara Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Satgas COVID-nya ya, untuk menyikapi pandemi, IPK Indonesia membentuk Satgas penanganan COVID, ya, karena masalah yang terjadi bukan hanya secara fisik aja, secara psikologis itu juga dampaknya luar biasa. Di tahun 2020, survei yang dilakukan oleh Satgas IPK Indonesia itu dibagi ke dalam 3 periode. Periode 1 ya di awal tahun 2020, kemudian periode dan periode 3. Dan di sini kita bisa lihat 6 masalah dengan jumlah klien yang tertinggi yang datang kepada kolega-kolega saya nih, para psikolog klinis se-Indonesia. Ya, yang paling banyak muncul di setiap periode ini terutama adalah hambatan belajar. Karena anak-anak juga ikut terdampak ya, dan dampaknya sangat signifikan. Ya, kemudian ada stres umum, masalah kecemasan, gangguan mood, ya, masalah-masalah somatis itu karena kemudian berimpak kepada kondisi fisik kita. Dan ketika kita lihat nih prevalensi masalah psikologis di setiap kelompok usia selama pandemi, kita lihat di anak-anak dan remaja yang paling tinggi adalah masalah hambatan belajar. Yang kedua adalah masalah stres umum. Ya, dan di sini kita lihat nih di kelompok dewasa maupun kelompok lansia, terutama lansia ya, itu masalah stres umum adalah yang paling banyak ditemukan. Karena lansia masuk ke dalam kelompok umur yang sangat rentan. Itu sebabnya ketika vaksinasi dilakukan, itu kan vaksinasinya terutama untuk kelompok ini. Nah, teman-teman, bagaimana ya dengan kondisi karyawan di lingkungan kerja? Kita bisa lihat di sini, ya, workplace related issues-nya menjadi juga sangat signifikan. Ya, ini adalah kasus bahasan dalam konseling EAP karena salah satu layanan dari personal growth adalah memberikan employee assistance program kepada klien-klien kami nih. Banyak sekali ya klien-klien kami, berbagai korporasi yang ada di Indonesia, baik yang sifatnya nasional, instansi pemerintah maupun swasta ya. Swasta juga termasuk MNC ya. Nah, di sini kita lihat workplace related issues-nya juga besar ya. Durasi kerja yang lebih panjang, kemudian ada banyak sekali kemudian stres yang terkait dengan mental health issue, depresi ya, susah untuk meregulasi emosi, jadi susah tidur ya, kelelahan yang luar biasa, burnout ya, ini yang menjadi mental health issues. Personal issues juga tidak sedikit yang datang, ini adalah yang paling dominan ya, yang kemudian mulai merasa kewalahan dalam menghadapi kehidupan. Nah, teman-teman semua, kita memang dituntut untuk adaptif terhadap perubahan. Profesor Jisman Simanjuntak ya, itu dalam sebuah diskusi kepada kami semua ini, alumni-alumni Ikatan Alumni Prasetya Mulia, itu kita pernah membahas ya, para pengusaha bingung, ini mesti gimana nih. Dan beliau bilang, justru sekarang adalah the golden moment. Survival of the fittest. Only those who are the fittest yang akan bisa survive
sampai akhir. Nah, untuk bisa survive teman-teman, memang dituntut untuk bisa punya sikap adaptif ya. Nah, bagaimana ya caranya supaya kita bisa adaptif terhadap perubahan? Saya memberikan 4 aspek ini, teman-teman. Kita fokus kepada lingkaran kendali, ya, membangun growth mindset, ya, membangun resiliency dan menjaga the power of hope, ya. Nah, sekarang tentang lingkaran kendalinya. Saya mengutip dari Choice Theory, A New Psychology of Personal Freedom, ya. Ini memang tahun 1998, tetapi isinya sangat-sangat relevan. Dalam hidup kita, teman-teman, kalau kita mau kelompokkan ya ke dalam lingkaran-lingkaran yang berpengaruh terhadap hidup kita secara signifikan, ya, yang paling luar adalah the circle of concern. Ya, kita fokus. Lihat, ingat ya tadi yang gambar yang saya tunjukkan tuh yang tentang gelombang besar gitu ya. Waduh, Bu Ratih nih membuat kita jadi cemas nih. Kita udah mulai tenang-tenang jadi panik deh nih gitu ya. Itu semua ada di circle of concern kita. Tujuannya adalah supaya kita waspada, teman-teman. Ya, kita paham konteks. Ya, dan di dalam circle of concern ini isinya adalah hal-hal yang bisa kita lihat, kita perhatikan, sifatnya global, ya, mencakup juga antisipasi kita terhadap masa depan, ya, dan juga berdampak kepada diri kita. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak untuk melakukan apapun. Ya, di mana yang kita punya kapasitas untuk bisa berbuat sesuatu adalah the circle of influence, baik oleh kita keluar maupun bagaimana lingkungan bisa berpengaruh terhadap kita, ya, termasuk juga berpengaruh terhadap hubungan dan relasi yang kita miliki. Seperti saat ini nih teman-teman semuanya ya, sahabat Indosat Uridu dan Satria, saya dan teman-teman kita masuk ke dalam circle of influence, ya. Tetapi untuk bisa sampai nih kepada circle of influence yang signifikan, teman-teman, kita perlu fokus kepada the circle of control. Ya, saya sendiri adalah penyintas COVID. Saya penyintas COVID dan terpapar di bulan Februari sampai dengan Maret 2021, ya, beberapa bulan yang lalu. Dan saya terkena dampak paparan yang sangat berat ya. Jadi waktu itu saya sangat dekat dengan kematian. Ya, syukur alhamdulillah bahwa kemudian saya bisa sembuh dan sekarang bisa sharing banyak kepada teman-teman. Ya, nah, saya akan mengajak teman-teman untuk bisa fokus kepada the circle of control. Apa itu? Hal-hal yang bisa kita kendalikan secara langsung. Ya, sebagai contoh pada saat saya terpapar dan berat sekali ya, betul-betul berat nih karena paru-paru saya udah putih semua ya. Saya udah saturasi oksigen saya makin turun. Maka apa yang bisa kita kendalikan secara langsung adalah satu, mindset kita, sikap kita terhadap tantangan yang kita hadapi ini, gitu teman-teman. Jadi apa ya waktu itu yang saya miliki? Yang saya miliki adalah harapan. Nanti kita akan bahas nih tentang the power of hope, ya. Dan mindsetnya bagaimana? Mindsetnya adalah pada saat itu adalah bahwa saya harus sembuh dan saya pasti bisa sembuh. Maka itu dikendalikan. Dan mindset itu nanti kita akan jelaskan ya, masuk kepada bagaimana kita bersikap. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan mindset ya? Mindset itu adalah bagaimana kita memaknai semua hal yang terjadi pada kita, yang kita alami, kita rasakan, kita lihat langsung ya di depan mata, kita dengar. Ya, dan betul loh teman-teman, bagaimana cara kita memaknai realita hidup kita, itu juga akan membentuk realita hidup kita. Ya, jadi our mindset creates our reality. Ya, kalau waktu itu mindset saya adalah pasti saya selesai nih, ya, dan semuanya dianggap sebagai musibah yang tidak akan bisa diatasi. Mungkin saya menjadi tidak kooperatif sebagai pasien, ya. Jadi ini yang perlu kita telaah sungguh-sungguh. Yang saya beri contoh tadi itu adalah fixed mindset, teman-teman. Mengasumsi bahwa situasi kita tidak akan kita bisa ubah dengan cara apapun, ya. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan growth mindset. Growth mindset maksudnya apa sih? Kita melihat situasi sulit,
sesulit apapun, ya, bukan justru sebagai musibah yang membuat kita harus berhenti berusaha. Ya, saya waktu itu nafas susah banget, ya, dan saya berpikir sungguh-sungguh bahwa growth mindset sungguh-sungguh dibutuhkan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Tetap berusaha bernafas. Ya, saya ingat betul tuh anak saya bilang, "Mama, just breathe." Pokoknya selama bisa nafas, Mama bernafas aja terus. Nah, di sini teman-teman, artinya adalah kita melihat tantangan sebagai sebuah cara untuk bisa terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Hidup bergulir, teman-teman, ya, dan terus menerus. Nah, bedanya orang yang punya growth mindset dengan yang fixed mindset itu seperti apa ya? Orang yang punya growth mindset, ya, bukan hanya terkait dengan COVID, tapi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, akan berani untuk menerima tantangan. Jadi saya yakin teman-teman, sahabat Indosat Uridu dan Satria ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya growth mindset, ya. Jadi kita tidak menghindari tantangan. Kita justru belajar dari kritik dan umpan balik loh. Jadi bukan kita cuekin tuh, ya. Kita pantang menyerah, ya, bertahan saat ada kegagalan. Kita menerima kegagalan, memaknai kegagalan, sebuah tantangan, ya, sebagai sebuah tantangan. Untuk apa? Untuk bisa improve ourselves, to be better, ya, dalam hal apapun juga. Kita akan belajar dari situ, ya. Pokoknya kita nggak putus asa aja, ya. Dan kita justru akan selalu terinspirasi oleh keberhasilan orang-orang lain, termasuk teman-teman kita sendiri. Jadi kita nggak merasa terancam nih akan kesuksesan orang lain, ya. Teman-teman, kalau kita mampu mengembangkan our growth mindset, insya Allah loh, kita akan bisa membangun daya resiliensi kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Tahu nggak sih teman-teman? Di setiap kehidupan kita, ya, itu selalu ada tantangannya. Ya. Jadi bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Artinya adalah bukan Tuhan sebegitu itunya ya, memberikan kita cobaan sampai kita putus asa, tidak. Because every next level in our life will demand a different us. Yang mana nih? Yang adaptif, yang akan belajar, jadi kita selalu naik level. Why? Because there is something inside you that greater than any obstacle. Ya, nah teman-teman, untuk membangun resiliensi, apa sih resiliensi? Resiliensi itu adalah proses kita untuk beradaptasi dengan baik ya, dan menjadi bangkit kembali. Ya, modalnya adalah I am, I have, I can. Lalu apa? I do. Lakukan. Jadi ketika waktu kita terkena dengan masalah apapun ya, kita selalu kembali kepada jati diri kita. Kita ini siapa ya? Oke? Apa yang kita punya? Saya contohnya, saya siapa ya? Saya Rati Ibrahim. Ya, saya perempuan 55 tahun gitu ya, sedang sakit nih gitu. Karena COVID. Aduh ya ampun, dipikir-pikir kapan terpaparnya, udah nggak ketemu lah pokoknya. Apa yang saya punya? Kesempatan untuk bernafas, ya. Pokoknya mau saturasinya turun, what I have paru-paru, paru-parunya rusak tapi masih bisa nafas. What I have support system, what I have ya dirawat, what I have teman-teman yang baik, what I have para nakes yang merawat saya. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Saya bisa kooperatif, ya. Saya bisa bernafas. Saya bisa makan obat. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Ya dilakukan aja itu semuanya. Begitupun dalam menghadapi banyak tantangan hidup kita loh teman-teman. Nah, I am, I have, I can. Insya Allah teman-teman, kita jadi mampu untuk adaptif. Kenapa? Karena kita jadi lebih tangguh loh. Ya, kalau saya nih ke anak-anak saya bilang ada 2 tipe manusia di dunia. Manusia telur sama manusia bola bekel, saya bilang gitu. Bedanya apa? Persamaannya sama-sama bulat ya, tapi bedanya telur tuh rapuh. Ya, harus hati-hati. Kalau dibanting pecah. Kebalikannya bola bekel. Kalau dibanting, makin keras dibanting, makin membal. Itu loh teman-teman daya resiliensi ya. Jadi ketangguhan itu sungguh menjadi bagian karena kita mendidik diri kita untuk tangguh. I am, I have, I can, dan lakukan. Ya.
Teman-teman, di balik itu semua, teman-teman, penting sekali bahwa kita tetap menjaga harapan. Ya. Harapan itu seperti udara tipis yang segar. It's like a fresh air pada saat kita sedang engap ya, pakai masker terus-menerus ya, harus untuk jaga engap juga ya. Tapi begitu kemudian kita sendiri ya, kemudian kita buka sedikit masker kita, aduh rasanya seger banget. Itu yang namanya hope, teman-teman. Harapan juga adalah manifestasi loh dari iman kita, dari kehidupan spiritual kita. Ya, memiliki harapan artinya kita punya ekspektasi bahwa ada berkat, ya, ada berkat di balik semua tantangan yang kita hadapi, ya, dan bahwa di ujungnya pasti ada sebuah kebaikan. Ya, itu seperti cahaya di lorong yang gelap sekali. Kita menuju ke sana. Harapan membuat kita memiliki daya juang, membuat kita akan bertahan sampai kapanpun. Ya, orang yang kehilangan harapan akan menjadi orang-orang yang putus asa. Dan saya yakin sahabat Indosat Uridu dan Satria, namanya aja Satria, itu adalah para pejuang dan seorang pejuang yang tangguh akan selalu menjaga harapannya. Nah, teman-teman, harapannya selalu dijaga ya. Apapun juga yang Anda dengarkan, ayo sebagai orang beriman ya, kita percaya bahwa Allah selalu memberikan dukungan kepada kita. Ya, nah hal yang perlu teman-teman ingat ya teman-teman ya dari semua supaya kita bisa selalu adaptif adalah punyalah 3 good ini teman-teman ya. These 3 good things yang perlu teman-teman punyai. Yang pertama adalah good life habits teman-teman. Kita perlu untuk selalu membangun ya kebiasaan baik ini dan teman-teman harus rajin ya, disiplin, mendidik diri kita sendiri untuk selalu apa? Ayo, bernafas. Ya, karena untuk bisa hidup, orang harus bernafas. Jadi bernafaslah secara mindful, bernafas yang disadari sungguh. Ya, dan jaga ya pola makan teman-teman. Jaga juga pola tidur, teratur. Kita butuh tidur 6 jam yang sungguh-sungguh berkualitas. Nah, orang hidup harus bernafas, harus makan, harus bisa tidur, karena kalau nggak tidur terus-menerus ya, kurang tidur, Anda bisa terganggu loh kesehatannya, dan Anda juga bisa mulai halusinasi nih, ada banyak nih gangguan mental health di sini ya. Dan bergerak, bernafas, makan, tidur, dan bergerak. Bergerak ada yang bergerak tidak beraturan, ada yang bergerak direncanakan secara teratur. Nah, yang direncanakan secara teratur itu namanya exercise ya, 4 hal. Bernafas, makan, tidur, dan exercise ya. Dan teman-teman, bangunlah good mindset, that growth mindset ya. Punyalah selera humor, karena selera humor yang baik itu membuat kita jadi imunitas tubuhnya juga tinggi. Dan emotional quotient kita, kecerdasan emosi kita, kecerdasan sosial kita juga akan terpelihara ya. Dan bersyukurlah. Bersyukurlah atas apa yang kita punya. I am, I have, I can, and I do. Ya, please be grateful. Karena di tengah kemalangan apapun selalu ada berkat. Dan kita sekarang punya berkat itu. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah jagalah good social life. Keluarga adalah the best support that you have. Jaga baik-baik, apresiasi, sayangi dengan sepenuh eksistensi Anda. Dan sapa teman-teman yang baik, ya, sapa. Saya setiap hari akan menyapa 5 orang baru, ya. Dan dari situ tali silaturahmi tetap akan terjaga. Bagaimana dengan teman-teman yang toksik? Teman-teman yang toksik artinya bukan teman, dibuang aja, ya. Dan juga jagalah coworkers yang baik. Dan jadilah juga good coworkers. Ya teman-teman, nah sebagai penutup teman-teman semua, you cannot change the direction of the wind, but you can adjust your sails to always reach your destination.
Ya, kita tidak selalu bisa mengubah arah angin karena kita manusia biasa aja. Tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita untuk selalu mencapai tujuan. Dan hidup bukan hanya menunggu badai berlalu, teman-teman. Saat ini kita juga perlu belajar how to dance in the rain. Ya, nah, bagaimana ya jika ada masalah ya, masalah terkait dengan mental health issue? Jangan jadi psikologis itu ya kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Konsultasikan masalahnya kepada profesional, nggak usah malu, datang aja ya. Karena dengan menyadari diri, I am, ya, kemudian Anda tahu ada masalah, Anda minta bantuan, itu justru menunjukkan bahwa Anda peduli dengan diri Anda dan keluarga Anda. Self care, self love, ya. Jadi silahkan datang ke personal growth ya, karena our psychologist yang sangat-sangat profesional dan sangat-sangat care, semuanya siap untuk membantu teman-teman semua. Demikian saya Rati Ibrahim. Terima kasih. Wah, halo Bu Rati. Menarik banget ya Bu sharingnya tadi. Terima kasih udah nunjukin ke kami semua mengenai bagaimana sih caranya untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol dan maksimalin hal. Nah, selain itu aku juga tadi tertarik banget sama pemaparan dari Bu Rati tentang the power of hope dan juga your mindset creates your reality. Wah, itu benar-benar useful banget Bu kalau kita aplikasikan di zaman sekarang. Nah, supaya makin lengkap nih ilmunya buat sahabat dan satria di rumah, sekarang kita akan bacakan pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom komen untuk Bu Rati. Nah, ini izin Bu, ini pertanyaan dari saya pribadi. Oke, jadi di salah satu data yang pernah saya baca Bu, nonton di YouTube sih Bu ya, di situ dikasih capturean bahwa ada 15,6 juta orang mengalami depresi di Indonesia. Nah, it means kan banyak sekali orang yang tentunya sebenarnya membutuhkan bimbingan yang tepat untuk menyembuhkan. Dan tentunya beruntung jika kita bisa pergi ke psikiater atau ahlinya. Namun bagaimana Bu, jika kita belum bisa ke sana, bisakah kita sembuh dari depresi tanpa melakukan konseling dengan menyembuhkan diri sendiri? Dan seberapa efektif self healing tersebut Bu? Mohon share-nya ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak sekali ya. Dan buat pertanyaannya, dan aduh teman-teman, ini saya tuh benar-benar luar biasa loh bertemu dengan teman-teman semua nih, sahabat Uridu dan Satria. Gini, depresi itu apa ya? Depresi adalah sebuah kondisi ya, kondisi mood kita ya, kondisi mood kita yang adanya di bawah. Di bawah apa? Jadi kalau kita bicara tentang mood, yang normal itu bagaimana? Itu kita tidak di dalam satu garis lurus loh teman-teman ya. Itu ada di sebuah range ya. Yang kemudian range ini kita sebut sebagai range yang normal. Di dalam range yang normal ini ada fluktuasi dari emosi dan mood kita. Kok gitu? Iyalah, jantung kita juga berdenyut kan. Kalau dilihat di grafiknya kan juga ada fluktuasi yang kita sebut sebagai grafik denyut jantung. Hidup kita juga begitu, mood kita juga begitu. Kadang-kadang kita ada di mood yang happy, kadang-kadang kita ada di mood yang lebih agak sedih gitu ya. Nah, ada orang yang bawaannya memang cenderung agak sedihan dulu gitu ya. Kok bisa kayak begitu? Ya udah bawaan lah dari sononya gitu ya. Jadi kalau gembira pun, gembiranya nggak yang hore gitu. Ada orang-orang yang cenderung bawaannya hore banget. Saya termasuk orang yang tipenya tipe hore. Nah, depresi adalah ketika orang ada di bawah range ini, dia ada di bawahnya. Depresi ada depresi yang ringan, jadi masih agak di atas ini, sampai depresi yang makin lama makin berat. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita lihat dari ciri-cirinya aja ya, low of mood, jadi moodnya kayaknya bawaannya rendah gitu ya, rasanya lemes ya, malas ketemu orang, malas tidur, nggak bersemangat, bawaannya sedih, nggak hilang-hilang gitu ya, pengennya nggak ketemu orang, disuruh bangun dari kasur aja susah. Salah satu pasien saya bilang, saya pokoknya di kasur mulu tante gitu ya. Terus males makan, kehilangan libidonya jadi hilang gitu ya.
terus ada bawaan pengen bunuh diri, kayaknya hidup udah apatis banget lah gitu ya, buat apa hidup, udah mati aja kali gitu. Itu adalah ciri-ciri dari depresi ya. Dan itu harus diselidiki dulu Mas, itu udah terjadinya berapa lama. Kalau dia yang masih ringan, maka tadi yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa membantu supaya moodnya bisa naik. Tapi kalau yang udah makin dalam terpuruk ya, kita cuekin, nggak apa-apa, nggak apa-apa, makin dalam, mau nggak mau memang perlu berkonsultasi kepada psikolog klinis dan juga psikiater. Jadi ini kami berdua akan bekerja bareng-bareng. Kenapa? Kalau yang udah terpuruk banget, itu harus dibantu supaya mekanisme kerja sistem di otak kita dibantu dengan obat supaya bisa naik. Nah, kalau dia udah naik, maka psikolog klinis akan bisa membantu melakukan apa? Cognitive behavior therapy, terapi-terapi yang lain untuk bisa merapikan emosinya. Nah, nanti growth mindset-nya bisa dibantu untuk ditumbuhkan, ya. Kalau yang sangat dalam, mau dibantu supaya punya growth mindset terus-menerus, mungkin juga berat ya, karena terlalu capek dia. Gitu. Nah, terus gimana? Kita kalau bisa, kita cegah. Jangan sampai udah tenggelam. Jadi waktu masih ringan, semua saran-saran dari Bu Rati yang tadi Bu Rati share, itu dilakukan. Mudah-mudahan ya, Mas ya, dan kita semua, sahabat Uridu dan Satria, kita bisa menjaga level of mental health kita supaya tidak terpuruk sangat dalam. Sehingga indikasi depresinya menjadi indikasi depresi yang lebih ringan. Gitu, Mas. Siap, makasih banyak ya Bu Rati atas pemaparannya. Insya Allah bermanfaat banget tuh buat teman-teman yang butuh lebih explore tentang bagaimana untuk menyembuhkan depresi gitu. Oke, selanjutnya Bu Rati ada pertanyaan dari Mas Mirza. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kak Rati, selain survei dampak negatif pandemik yang disampaikan tadi, seperti apakah impact positif atau sisi positif yang ditemukan dalam surveinya? Bagaimana cara mengelola keduanya agar tetap dalam jalur yang produktif? Iya. Nah, ini saya mengutip statementnya dari Prof. Jisman Simanjuntak nih yang tadi saya share ya. Saya juga adalah alumni dari Universitas Prasetya Mulia nih. Itu kan banyak teman-teman apa mungkin ya yang belajar ngambil S2 manajemen. Mungkin di Uridu sendiri juga ada nih yang alumni. Jadi kita sama-sama alumni. Nah, Prof. Jisman ini orangnya positif banget. Kalau dari statement-statementnya beliau ya ketika ketemu gitu dengan kami, saya sungguh-sungguh jadi melihat ya, beliau itu orangnya sangat growth mindset ya. Jadi ketika ini pada terpuruk nih ya, bilang, aduh bagaimana nih nanti nasib bisnis saya, bagaimana, aduh Indonesia runyem nih, gitu ya. Beliau justru bilang, hello, ini adalah the moment, the golden moment. Yang tadi saya sharing tadi itu loh, survival of the fittest. Jadi kalau ngomongin tentang dampak positifnya, stres itu kan macam-macam ya, ada stres yang negatif, ada stres yang justru menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik. Jadi dampak positifnya apa? Para pejuang nih, ini kan sahabat Uridu dan kesatria ini namanya juga kesatria tadi saya udah bilang. Kesatria itu kan pejuang ya, the warrior gitu. So akan berjuang, survive. Nah ini justru mendorong kita, apalagi dengan growth mindset yang kita punya ya, mendorong kita untuk improve diri kita supaya apa? Kita jadi tahan banting, daya resiliensinya terbangun. Kita jadi dipaksa untuk berinovasi. Zaman sekarang yang namanya digital teknologi itu menjadi penting sekali. Mungkin sahabat Uridu dan kesatria justru menjadi semakin terpanggil ya untuk mengembangkan teknologi karena tol langit yang disebut oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu kan menjadi garda utama supaya kita bisa tetap terhubung, kita bisa tetap bekerja. Jadi inovasi-inovasi pengembangan teknologinya itu justru bisa digencarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai pribadi kita juga bisa fokus ngelihat kan, dulu waktu bekerjanya masih lembur-lembur di tempat kerja, banyak yang konseling sama saya dan bilang, aduh Bu Rati, seandainya saja kita bisa kerja di rumah gitu ya, waktu di rumahnya lebih banyak. Saya bisa ngelihat muka istri saya lebih sering, saya bisa main sama anak saya. So this is the moment, work from home. Jadi bisa ngelihat wajah pasangannya, bisa punya quality time. Nah itu dimanfaatkan. Ini adalah salah dua dampak positif dari
pandemi ini. Terus kita juga yang ketiga, seperti saya, sebagai seorang survivor, teman-teman semua, saya sungguh menghayati, saya sungguh mengimani, hidup adalah berkat. Jadi selama kita bernafas, jantung kita berdenyut, ayo kita betul-betul mengupayakan all the best quality in our life. Begitu, Mas. Ya, mudah-mudahan jawaban ini sungguh-sungguh bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Iya, luar biasa Bu. Poinnya itu hidup adalah berkah ya Bu. Itu mindset utama yang harus dipasang di kepala kita masing-masing. Oke, Bu, ini pertanyaan terus bermunculan Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Amel. Pertanyaannya sebagai berikut. Semenjak pandemi ini kan sebagian pekerja melakukan WFH Bu. Dan jam kerja berubah menjadi fleksibel dan gak kenal waktu. Nah, ini kadang bikin kita kelelahan dan kewalahan juga. Gimana cara menciptakan work-life balance di situasi pandemi ini biar mindset kita juga selalu positif, Bu? Iya, wah ini bener banget ya. Saya juga selama beberapa bulan itu work from home, karena kan ada pembatasan ya jumlah yang boleh bekerja di kantor. Bahkan bukan pembatasan aja, itu kan kita 2 bulannya betul-betul sangat patuh ya dengan himbauan dari pemerintah ya. Pemerintah itu menghimbau ya, jadi halus banget ya, bukan nyuruh gitu ya. Jadi nyuruhnya nyuruh halus. Jadi personal growth juga sangat kooperatif dan nurut gitu di situ. Jadi 2 bulan nih kantor tutup. Kantor tutup kan secara fisik, tapi kan kita bisa bekerja ya dan produktif. Kebayang nggak kalau psikolognya betul-betul nggak kerja, kasihan sekali ya teman-teman yang terdampak dengan stres, terdampak dengan masalah kesehatan mental ya, stres, galau, risau gitu, mau ngobrolnya sama siapa gitu. Nah sekarang gini, bagaimana dengan work-life balance ya? Sekarang kita bukan hanya work-life balance, tetapi kita juga melakukan being smart ya, supaya menjadi lebih adaptif ya. Nah, work-life balance itu kalau kita lihat ya seringkali kita kan ngomongnya gini, oh dibagi aja 50-50 gitu ya. Zaman sekarang orang-orang muda, milenial dan adik-adiknya itu menjadi lebih work-life collaboration. Jadi maksudnya gimana? Jam kerjanya bukan lagi jadi jam 8 sampai jam 5. Ada memang beberapa yang masih tetap menetapkan demikian. Ya. Nah, bisa nggak dilakukan? Oh, bisa sekali. Yang paling harus dilakukan adalah kita itu semuanya harus 100%. Ya. Jadi pada saat kita bekerja, ya 100% di situ. Ya. Nah, pertanyaan gini, aduh Bu, jam 8 sampai jam 5, 100% gimana? Nah, untungnya kerja di rumah adalah ya, kita itu bisa mengatur waktu kan waktu untuk pergi ke kantor kan itu sudah diminimalkan. Jadi gini, jam 8 harus kerja, kita bisa punya waktu lebih lama loh untuk bisa misalnya makan pagi sama pasangan ya kan, terus menyiapkan makan pagi yang lebih berkualitas gitu ya supaya nutrisinya juga baik gitu kan. Terus sama anak-anak kita juga momen makan pagi yang sebelumnya nggak ada atau mungkin makannya di mobil, kita bisa duduk sama-sama di meja makan. Waktunya didisiplinkan supaya bisa sama-sama dan quality time-nya tuh tercapai ya. Terus kemudian diatur, saya ini udah ngatur nih di gadget saya gitu ya. Ini kapan waktu harus makan, bekerja dan sebagainya. Bekerja itu akan optimal 90 menit. Maka selama 90 menit be 100% fokus di situ, jangan disambi ngupdate status atau disambi ya. Mungkin jawab-jawab WA di grup gitu. Fokus sungguh-sungguh di kerja ya. Dan apa yang mau dilakukan itu agendanya udah teman-teman susun gitu ya dengan sangat-sangat baik dan rapi. Anda perlu disiplin banget ya Mbak Amel ya. Nah nanti 30 menit kan ada istirahat ya, kalau di kantor kan kita juga pergi dong ke kamar kecil gitu ya. Nah ini pada saat Anda istirahat sebentar, Anda minum, Anda makan cemilan, Anda bisa menyapa anak Anda sambil ngeliat loh. Ya, nanti dilanjutkan lagi, kemudian 1,5 jam lagi, efektif ya.
kemudian nanti ada istirahat sebentar, kita lanjutkan lagi, nanti makan siangnya bisa bareng-bareng. Jadi quality time-nya kalau kita betul-betul bekerja dengan 100% fokus, ya, bukan lamanya yang menentukan, tetapi quality kita menjadi high quality. Nah, kemudian kalau itu bisa dilakukan ya secara disiplin, selesai jam kerja, kita akan bisa punya quality time yang sungguh-sungguh bermanfaat juga nih sama keluarga. Ditutup dulu gadgetnya. Kalau nanti setelah makan malam jam 8 misalnya sampai jam 9, kita mau lihat-lihat melanjutkan pekerjaan, tugas, dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi kuncinya apa? Disiplin, disiplin, disiplin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lakukannya dengan ikhlas. Ya, kita beruntung loh punya pekerjaan. Jadi waktu bekerja dilakukannya dengan ikhlas. Orang itu kalau ikhlas, ya hatinya itu akan penuh gitu ke situ. Insya Allah itu kerjanya tuh berbuahnya tuh juga optimal. Kalau kita kerjanya sambil grundelan, otak kita kusut. Jadi kejernihan ketika mengerjakan tugas dan melakukan pekerjaan kita juga menjadi tidak efektif. Waktu bersama keluarga juga total di situ. Jadi orang tuh suka setengah-setengah ya. Waktu kerja mikirin keluarga, sibuk ya, sosial di situ, social life apa segala macam, jadi kita nggak fokus. Begitu sama keluarga, didera sama guilty feeling. Guilty feeling, wah kerjaan saya belum selesai. Jadi yang bikin chaos siapa? Kita kan? Maka satu, ya fokus. Dua, disiplin. Ya. Terus yang ketiga, konsisten dilakukan. Dan yang keempat ya, dengan sepenuh hati ya, insya Allah dengan kita ikhlas dan disiplin tadi dan dengan gembira, hasilnya sungguh-sungguh bisa terjadi dan kualitas hidup kita juga tetap oke. Itu Mbak Amel. Wow, oke Bu. Berarti itu tadi yang disampaikan oleh Bu Rati itu kuncinya fokus Bu ya, disiplin, kemudian juga gembira ya. Sama terakhir sepenuh Gembira, hati ikhlas. ya Bu. Sepenuh Iya. hati dan itu ikhlas gitu. Itu Iya. kuncinya. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Mas Hafid. Bu Rati izin tanya, Silakan apakah Mas Hafid. ada kaitannya antara pikiran dan raga? Wah, agak filsafat nih Bu pertanyaannya. Terus apakah benar jika kita sudah capek berpikir, raga kita juga bisa ikutan capek? Atau itu hanya sugesti pikiran saja? Nah, bagaimana solusi terkait hal tersebut? Apakah dengan self-healing seperti traveling bisa menjadi solusinya? Nah, itu Bu pertanyaannya. Silahkan Bu. Mas Hafiz, iya silahkan, terima kasih. Mas Hafiz itu pertanyaannya mantep banget ya. Kita sering dengar ya, mind, body, and soul. Ya. Pikiran, tubuh ya, fisik, sama jiwa spiritual kita. Terus kita tuh kerap salah kaprah. Kita pikir 3 aspek ini terpisah-pisah gitu ya, sendiri-sendiri. Pikiran-pikiran aja, badan-badan aja. Terus udah gitu yang spiritual gitu ya, keimanan, terus kehidupan, kejiwaan kita itu terpisah. Padahal ini kalau dilihat dari matematik ya, secara matematik, itu kan semuanya masing-masing ada di diagram-diagramnya sendiri. Itu diagramnya saling berpotongan. Kenapa saling berpotongan? Karena memang ada connectivity satu sama lain, ada dialek satu sama lain. Jadi ada dialektika di antara 3 aspek besar hidup kita. Nah, kenapa ada dialektika? Karena 3 aspek tersebut, mind, body, and soul, itu satu paketan. Jadi ya Mas Hafiz ya, pikiran mempengaruhi raga nggak? Iya banget. Kan tadi saya udah bilang nih, mengutip psikolog yang kondang sekali yang namanya Rati Ibrahim tadi itu ya, bahwa your mind create your reality. Contoh ya, saya tuh ada pasien-pasien yang cenderung mensabotase dirinya sendiri. Ya, jadi saya jelek tante, saya jelek tante, saya jelek tante. Ini teman-teman kalau mau ini ya membuktikan teorinya saya, coba sekarang difoto, ini mukanya ya, difoto, dikasih waktunya, terus selama 2 minggu bilang deh, lu jelek, lu jelek, lu jelek gitu. Nanti setelah 2 minggu lihat hasilnya. Ya, mau nggak? Ya, udah jelek tua lagi, sakit lagi, terus saja di kondisi begitu. Ngomongin aja. Itu kan tentang mind ya. Nanti lihat secara fisik manifestasinya bagaimana. Kemungkinan besar Anda betul-betul akan menjadi jelek betulan, ya, jelek betulan, tua betulan dan tidak fit. Jangan mau rugi ya. Artinya apa? Pikiran kita
akan berpengaruh terhadap kondisi emosi kita. Ya, itu akan nyambung. Kemudian ketika pikiran berpengaruh pada kondisi emosi kita, itu akan termanifestasi juga ke dalam fisik kita. Ya, makanya kalau kita stres banget ya, kan banyak yang kemudian mengalami GERD tuh ya, asam lambungnya naik gitu. Atau otot-ototnya jadi tegang ya, jadi migrain gitu ya. Kalau dilihat secara anatomi nggak ada gangguan. Tapi migrain, ototnya tegang, kelelahan ini adalah indikasi fisik bahwa Anda mengalami burnout. Dasarnya dari mana? Dari stres. Stresnya dari mana? Otaknya capek gitu, emosinya juga terganggu. Ya, nanti perilakunya juga terganggu. Ya, jadi misalnya terus jadi procrastinate ya, malas mau ngapa-ngapain gitu ya. Terus apa tuh namanya bisa jadi perilakunya itu jadi mungkin jadi lebih galak gitu ya ke orang-orang, senggol bacok begitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Dengan menyadari satu paket, maka diatur benar-benar nih 3 goods yang tadi sudah saya share ya, good life habit, oke, good mindset ya, kemudian good social life. Itu tadi kan sudah saya jelaskan, itu sungguh-sungguh diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh ya. Termasuk begini, kalau Anda sudah capek ya, kan kerja itu ada waktunya. Handphone aja kalau dipakai terus-menerus lama-lama panas kan harus dimatiin dulu ya supaya dia bisa istirahat dulu. Mesin aja, mobil kalau dipakai terus-menerus harus berhenti dulu supaya jadi lebih dingin. Apalagi kita. Jadi kalau udah mulai panas di sini ya, tegang gitu. It's time for you to take a break. Istirahat aja dulu ya, unplug gitu. Ya, terus harus tidur deh, istirahat. Di sini kalau ada anak buah saya tuh yang sangat rajin ya, kerja melulu. Saya malah gini, udah, malam minggu udah jangan kerja, nggak usah lembur. Makanya kerjanya harus efektif di jam kerja yang ada, kerjalah efektif. Saya kalau ngelihat anak buah saya terlalu banyak lembur itu saya jadi bertanya-tanya, pas jam kerja lu ngapain aja ya, gitu. Kok sampai harus lembur? Jadi kalau lembur sesekali oke, tapi kalau terus menerus kemungkinan ada sistem yang tidak tepat. Ya, nah kemudian rencanakan juga untuk cuti, ya karena sama seperti mobil mesti ada turun mesinnya, ya handphone mesti ada istirahatnya, gitu. Mesin-mesin pabrik juga harus ada istirahat. Itu mesin, apalagi orang. Nah pada saat Anda cuti, ya disiapkan dulu supaya pada saat cuti itu pekerjaan Anda udah selesai, udah beres, jadi Anda cutinya tenang, ya. Terus Anda unplug dulu, ngomong sama bos Anda, ngomong sama kolega Anda gitu ya, jam berapa Anda bisa dihubungi misalnya gitu ya, jadi nggak cuti tapi sambil bawa begini. Saya dulu punya psikolog loh teman-teman, yang lucu ya, kalau di kantor dia ngeluhnya gini, aduh pengen cuti, udah capek nih, stres gitu ya. Tapi begitu dikasih cuti, kan pernah nih pergi ya, saya ajak pergi liburan sama saya ke luar negeri, itu pekerjaan udah beres. Kita lagi ada di Universal gitu, dia sibuk aja. Saya bilang, lu tuh ngapain sih? Saya bilang gitu. Oh, jawab email, Bu. Ya ngapain? Kita lagi cuti loh, saya bilang gitu sama saya. Ngapain jawab email? Emang mendesak. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mampu mengelola manajemen dirinya. Apakah kemudian dia menjadi psikolog yang hebat, atau kemudian menjadi kepala tim yang hebat? Ternyata enggak juga. Gitu ya teman-teman ya. Begitu ya Mas Hafidz ya. Jadi mind, body, and soul adalah satu paket. Your mind is create your reality. Dan Anda ngatur dengan 3 goods yang tadi sudah saya share. Ya. Baik, makasih Bu. Wah ternyata mensabotase pikiran sendiri itu berbahaya ya Bu ya. Iya dong, bahaya banget. Yeah. Kebanyakan orang-orang yang kemudian terganggu dan hidupnya menjadi aduh bermasalah banget lantaran disabotase pikirannya sendiri. Rugi ya. Iya, thank you banget Bu, pemaparannya barusan itu useful banget Bu. Nah Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Aji Sedawa. Bu mau bertanya, bagaimana cara paling efektif menghadapi underestimate terhadap diri sendiri? Terlebih lagi banyaknya perubahan dalam masa pandemi ini. Dan bagaimana kemudian menemukan potensi diri sehingga kita bisa benar-benar bekerja sesuai passion kita. Itu Bu, silakan.
Ini tentang passion dulu ya Mas Aji ya, gitu. Kita tuh sering salah kaprah tentang passion ya. Kita tuh bilang, kita tuh bekerja untuk ini ya, untuk mengubur passion kita gitu. Padahal tahu nggak sih, passion itu adalah the fuel, energi yang ada di kita, itu passion. Jadi kita kerja nggak ngubur passion, kita kerja mengubur cita-cita, mewujudkan impian, ya, kemudian membuat target menjadi tercapai. Itu adalah kita bekerja. Mas Aji, orang itu kerja ya sebetulnya ada 3 macam. Ini dari hasil observasinya Bu Ratih ya, selama perjalanan karir sebagai psikolog 30 tahun ya. Saya tuh menemani banyak sekali teman-teman termasuk para karyawan, CEO ya, founder ya, baik di organisasi dan institusi yang sudah saya sebutkan tadi itu ya. Itu tuh gini, orang kerja tuh ternyata ada 3 macam. Ada orang yang bekerja karena hobi, ya. Kenapa kerja di situ? Ya seneng aja gitu. I like the job, I love it. Tempatnya enak. Terus punya ambisi nggak untuk ngejar karir? Begini juga udah enak, saya so fine ya. Jadi bekerja adalah bagian dari hobi, kesenangan, manifestasi dari aktualisasi diri. So it is okay, udah seneng aja gitu. Terus yang orang-orang yang seperti ini nih, kalau kemudian dipindah ke tempat kerja yang lain belum tentu happy, dinaikin pangkat juga belum tentu happy gitu. Kenapa? Karena kerjanya buat dia tuh hobi gitu. Kan ada. Salah nggak? Nggak apa-apa. Itu haknya dia. Ya, ada yang bekerja karena memang butuh untuk kerja. Kenapa? Untuk mengisi periuk nasi di rumah gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan dan kehidupan sosial gitu ya. Jadi to work is just to do the job. Jadi apa yang diminta itu yang dikerjakan ya. Ada peningkatan karir bisa ada. Tapi happy atau nggak happy itu relatif. Yang ketiga adalah orang yang bekerja untuk karir. Nah, kalau yang untuk karir ini, dia bekerja tuh udah punya target gitu ke depannya. Nanti dia mau jadi direkturnya Uridu misalnya gitu. Dia akan menjadi figur yang sangat dibutuhkan oleh Uridu. Jadi dia punya target gitu ya, perjalanan karirnya bakal bagaimana. Pertanyaannya, dari 3 tipe pekerja ini, mana yang paling benar? Kita kalau dengar penjelasan dari Bu Ratih mikirnya yang ketiga gitu. Ternyata enggak. 3-tiganya itu sah-sah aja kok. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting kita realistis dengan kapasitasnya kita. Nah, punya impian itu adalah bagian dari ketika kita menjadi pekerja tadi. Ya, impiannya apa, targetnya apa gitu, dreams-nya apa, cita-citanya apa. Boleh nggak? Oh baik. Baik sekali kalau punya impian, karena kita menjadi punya destination ya, arah. Kita bekerja untuk apa? Buat keluarga, untuk hobi, atau untuk karir ya. Nanti akan menjadi salah satu dirjen misalnya di pemerintah. Boleh dong, boleh aja, itu sah semuanya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan passion? Passion ini energinya. Jadi orang yang punya passion adalah orang yang akan antusias, Mas, melakukannya. Jadi bahwa bekerja adalah hobi, bekerja adalah for the sake of the jobs, bekerja untuk karir, you are going to be passionate. Orang yang passionate itu nggak akan putus asa, kebanting-banting justru jadi challenge untuk kembali lagi ke situ dan menjadi maju. Kita akan bisa keep our positivity and hopefully we can keep our enthusiasm in doing what we do ya as the employee gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan attitude? Attitude adalah the style we do it ya. Jadi kalau pertanyaannya terus gimana ya caranya supaya kita menemukan passion kita? Yuk dirumuskan lagi. Mas Aji itu menjadi bagian dari Uridu dan Satria ini tujuannya mau apa? Itu harus dirumuskan. Ya, nah terus sekarang kalau bicara tentang terus gimana ya cara bisa kenal potensi kita. Nah, sebelum saya sih paling senang menawarkannya gini, datang aja yuk ke personal growth yuk, ketemu sama Bu Ratih yuk, nanti kita konseling dan di-assess gitu ya. Tetapi sebelum ke sana, baik kalau Mas Aji dan teman-teman semua sahabat Uridu dan Satria mulai melakukan introspeksi diri. Lihat nih, bikin SWOT analysis.
dikaitkan dengan konteks kerjanya sekarang dan cita-citanya, ya. What is your strength actually? Ya, kemudian itu kan yang internal ya. Terus weakness-nya di mana nih kalau terkait dengan target tadi, cita-cita tadi, ya. Terus termasuk and then the opportunity-nya apa, threat-nya apa. Nah, dari situ kita akan bisa melihat, oh, ternyata kita kayak begini ya, oke juga. Lihat lagi jejak sejarah perjalanan Anda, apa aja sih achievement yang sudah Anda achieve. Aduh, Bu Rati, achievement-nya nggak banyak. Oke, achievement-nya nggak banyak, tapi kontribusinya Anda gimana? Itu achievement juga. Seringkali kita underestimate-nya di situ. Nah, terus mulai, ternyata betul ya, I'm okay with that. Kemarin itu ada pasien saya yang datang ke sini. Kenapa saya nggak bisa seperti teman saya, Bu Ratih? Maksudnya gimana ya temannya? Saya ini pekerja rajin, udah cerita macam-macam ya. Karena teman-temannya itu mendirikan perusahaan, menjadi CEO, menjadi pengusaha. Gue jadi employee melulu nih, dia bilang begitu. Levelnya ya udah mentoknya di situ-situ aja. Terus setelah kita introspeksi, ya kita bareng-bareng, terus saya bilang begini. Di sebuah mesin besar, nggak semuanya harus jadi skrup besar. Ada skrup kecil-kecil yang nggak kelihatan, tapi justru dengan adanya skrup itu, semua mesin, sistem yang ada di situ bisa bekerja dan berfungsi sangat baik. Nah, kita mengapresiasi posisi kita ada di situ. Ada yang memang bukan menjadi pionir, tetapi dia adalah orang yang merawat sehingga seluruh sistem di organisasinya bisa bekerja sangat-sangat efektif. Nah, Mas Aji ditemukan ya, dan diapresiasi. Semua kontribusi Anda kepada Uridu adalah kontribusi yang harapan saya itu betul-betul sangat bermanfaat dan signifikan. Demikian jawaban saya. Wah, jawaban yang sangat menarik dari speaker kita, Bu Rati Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu, itu benar-benar banyak memberikan pemaparan yang membuka pikiran kami semua di sini. Nah, namun sayang sekali Bu, sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini harus berakhir. Jadi nanti mohon izin Ibu Rati Ibrahim untuk nanti memilih satu dari sekian pertanyaan tadi untuk menjadi pertanyaan terbaik di acara webinar kali ini. Dan selanjutnya nanti panitia yang akan menghubungi lebih lanjut mengenai pemenang dari Best Question beserta dengan hadiahnya. Oke, sahabat Indosat Uridu dan Satria semua, seru sekali ya sesi webinar kita kali ini. Kita dapat punya kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan Ibu Rati Ibrahim yang udah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, saya tentunya mewakili seluruh panitia People Fest mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rati Ibrahim untuk kehadirannya, serta untuk sahabat Indosat Uridu dan Satria di rumah yang telah berpartisipasi memeriahkan webinar kali ini. Sebagai penutup, jangan lupa ikut challenge kita, #Journey Towards the New Chapter. Nah, setelah ini teman-teman semua dapat mulai mengeksplor area expo untuk melihat berbagai banyak sekali people inisiatif yang ada di tiap booth karena pengumpulan STEM hanya akan dibuka sampai jam 3 sore ini. Jangan sampai kelewatan kesempatan terakhir bagi kita semua untuk memenangkan tiket F1 Uridu Qatar Grand Prix. So, happy hunting STEM Hunter. Sampai jumpa, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.